Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilimpahkan untuk rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin sudah agak lama kita nggak bikin video lagi di channel kita ya karena kesibukan dan lain-lain. Cuman kita akan coba mulai lagi. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai atau masih membahas untuk unit Honda City sebagai lanjutan dari video kami sebelumnya ya. Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan mengenai detail spesifikasi interior, eksterior, dan detail reviewnya bisa dicek di video di atas ya, atau di link di atas ya untuk detailnya. Dan untuk saat ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai berapa sih untuk kos atau biaya yang sudah kita keluarkan pada saat atau selama periode 4 tahun kita menggunakan atau merawat Honda City ini ya. Namun sebelum kita lakukan atau kita beberkan secara detail berapa kos yang kami keluarkan, mungkin tidak ada salahnya untuk teman-teman melihat kembali seperti apa sih untuk unit Honda City GM2 tahun 2009 yang kami punya, untuk sedikit reminder atau mengingatkan ke teman-teman, siapa tahu ada yang lupa bentuknya dan lain-lain. Yuk kita kasih dulu lihat untuk videonya seperti apa. Ini dia. Itu tadi ya teman-teman untuk videonya, sedikit mengingatkan ke teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang masih pakai Honda City ini, gimana rasanya pengalamannya, berbagi pengalaman mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan mungkin juga nanti bisa di share juga berapa kos untuk yang kalian keluarkan selama merawat Honda ini untuk periode berapa tahun dan sebagainya, seperti yang akan kita sampaikan saat ini. Oke, langsung saja kita sampaikan untuk berapa kos atau biaya yang sudah kita keluarkan untuk perawatan Honda City ini ya. Jadi di sini ada yang primary ya, kita punya primary, artinya primary di sini adalah untuk melakukan pergantian part atau merawat untuk unit ini, untuk memastikan unit ini tetap bisa digunakan. Artinya ya misal ada part rusak atau ban bocor, bukan bocor sih, ban sudah tidak layak pakai dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya secondary. Secondary di sini adalah opsional, artinya tidak harus dilakukan. Mungkin terkadang berdasarkan hobi aja seperti audio, kemudian penambahan beberapa features yang tidak wajib dan sebagainya. Oke, jadi langsung saja. Pertama yang pernah kami lakukan pergantian adalah coil. Nah, ini sedikit cerita. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang mengalami atau pernah mengalami juga. Waktu itu kita sedang dalam perjalanan dari tempat saya ke Jakarta, tidak ada masalah. Kemudian tiba-tiba pas kita mau bayar tol, itu mobil tuh rasanya getarannya tuh kenceng lah. Nah, waktu itu saya sempat berpikir wah ini ada trouble dengan engine mountingnya. Cuman setelah kita cek, ternyata engine mounting masih bagus, tidak ada masalah dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah permasalahan dengan coil yang memang sudah uzur atau memang sudah waktunya ganti. Nah, waktu itu kita mengeluarkan biayanya berapa? Itu sebesar 375.000 kali 2 coil. Karena saat kita analisa memang ada 2 coil yang harus diganti ya. Nah, itu coil apa yang kita pakai waktu itu adalah kita pakai untuk coil aftermarket bermerek Steker. Itu satu unitnya harganya 375.000. Kita ganti 2 jadi totalnya 750.000 ya teman-teman ya.
Nah, kenapa kita nggak pakai yang original? Simple, mahal. Satu unit itu kalau yang original mahal, Mas Bro. Jadi kalau tidak salah sekitar antara 12 sampai 15 satu unitnya. Sementara kita butuh 2. Kalau pakai yang original kan itu sudah 3 juta sendiri, ya udah kita pakai versi mainnya. Kemudian ada waktu itu option pakai yang copotan, cuman waktu pas pakai copotan itu yang jual tuh lucu, artinya pas kita beli nggak boleh kita coba, itunya pas orang jualan lagi. Pas kita beli, kita mau cek coba dipasang, nggak dibolehin. Artinya kalau udah beli, kalau udah dibeli ya dia nggak mau tanggung jawab apa masih dipakai apa enggak ya. Kita akhirnya nggak mau, waktu itu dihargain satu unitnya 600.000. Ya udah kita akhirnya cari alternatif pakai merek Steker tadi 375. Itu untuk pengeluaran yang pertama. 750.000 ya, sorry untuk keduanya. Kemudian kita sudah pernah ada upgrade atau pergantian juga untuk shockbreaker belakang, cuman memang yang kita ganti waktu itu satu unit atau satu shockbreaker saja, karena pas kita bawa ke bengkel kaki-kaki memang pada saat dicek itu yang bermasalah hanya satu saja yang sudah tidak layak pakai ya. Jadinya direkomendasikan gantinya satu aja, nggak usah dua-duanya, karena kemudian kebetulan di sana juga ada stok juga dan bisa beli satuan, dan waktu itu dikasih harga copotan apa baru ya, sepertinya sih copotan waktu itu 600.000 rupiah waktu itu. Kemudian pada saat melakukan pergantian coil tadi kami juga pernah melakukan sekaligus dengan tune up, gerah dan sebagainya, itu menghabiskan sekitar 1.100.000 waktu itu, sama ganti apa ya kalau tidak salah itu sudah termasuk ganti apa VTEC, saya lupa waktu itu, pokoknya ada pergantian beberapa atau salah satu ini juga deh, spare part juga, cuman saya agak lupa, kalau tidak Silvitech atau apalah namanya. Jadi itu tune up, kemudian gurah dan lain-lain, itu totalnya 1.100.000. Kemudian flashing olimatic. Jadi waktu itu kan kita dapat unit ini pada kilometer 80.000 dan sekarang sudah mencapai hampir 120.000, kalau tidak salah 115 atau 120. Nah itu kan standarnya untuk olimatic itu di flashing sekitar 20.000 kilometer ya. Jadi pada saat waktu itu mencapai 100 kilometer di dashboardnya atau di kilometernya, kita melakukan flashing untuk olimatic itu seharga 950.000 waktu itu, kalau tidak salah sedang ada promo juga di Shop and Drive Kelapa Gading. Kemudian ban, nah ini ceritanya lucu nih, ban. Kita melakukan pergantian ban 2 buah. Kenapa? Karena waktu itu saat kita melakukan perjalanan ke Jakarta dari tempat kami, pas di tengah-tengah tol Cipali itu kita melewati pas keadaan atau kecepatan cukup tinggi, kita ngajar lubang, dan lubang itu nggak kelihatan ya karena dia pas di sambungan jembatan, dan habis ngajar lubang itu kok rasanya rada aneh gitu. Pas kita cek ternyata 2 ban itu berjendol di bagian dalam dan yang satu lagi berjendol di bagian luar, dan itu kan berbahaya kalau tetap digunakan kan. Akhirnya kita ganti juga 2 ban Bridgestone Turanza, satunya itu kalau tidak salah waktu itu 1.250.000, kita ganti 2 unit atau 2 buah, itu totalnya jadi 2.500.000. Selain itu ya itu adalah untuk yang primary yang memang harus wajib diganti, itu masih di luar untuk biaya pergantian oli setiap 5.000 km, kemudian isi bensin. Nah itu bensin mah nggak usah dipakai, kalau nggak pakai bensin ya gimana mau jalan. Oke, ini untuk totalnya jadi coil, saya ulang lagi ya, coil 750, shockbreaker belakang 600, kemudian tune up dan lain-lain, sama tambah ganti seal VTEC itu 1.100.000, ban 2 buah Bridgestone Turanza 2.500.000, kemudian flashing oli matic itu 950.000. Jadi pada saat di total ini, total selama 4 tahun itu menghabiskan biaya 5.900.000, kalau mau digenepin ya 6 juta. Ini yang sifatnya ya memang pergantian primary dan harus diganti. Kemudian ada juga untuk beberapa tadi yang saya sampaikan yang secondary sini tidak wajib, karena ini berdasarkan hobi aja, karena di sini saya hobi sama audio, jadi melakukan upgrade di beberapa sistem audio dari speaker, kemudian ada tweeter, ada
DSP dan power dan sebagainya, subwoofer dan lain-lain. Kalau gimana ya? Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengetahui detail apa saja yang saya upgrade di audio saya, mungkin nanti bisa kami buatkan videonya. Silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Dan ini dia untuk mungkin sebagai hiburan saja untuk tambah durasi video ini juga kita perlihatkan untuk hasil atau dari current audio sound atau suara audio yang sudah di-upgrade di video di akhir video ini nanti ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti misalkan ada yang ingin sharing, ada yang pengen nanya-nanya, mungkin kita bisa bantu jawab, siapa tahu ya, berdasarkan pengalaman tentunya, karena saya juga bukan ahli banget di otomotif, hanya berdasarkan pengalaman pakai saja. Silakan bisa ditinggalkan komentar di kolom komentar nanti ya. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Selamat siang.